Karena Prof, kita sudah mulai Prof. Ya, oke kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah pada sore yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan di ujian tutup disertasi oleh Bapak Ustaz Muzakir dengan judul implementasi konsep tasawuf Andre Guru Abdurrahman Ambok Dalle dalam pendidikan akhlak santri pada Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad TDI Mangkoso. NIM 210370016. Ya, kepada Allah senantiasa kita berdoa berserah diri. Semoga segala aktivitas keseharian kita senantiasa dinilai sebagai sebuah ibadah. Salam selawat pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Mari kita mulai seminar kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita serahkan kepada Pak Ustaz Muzakir untuk menyampaikan presentase ya sekitar 15 menit ya, 15 menit dari disertasi yang ada. Pada Ustaz Muzakir disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Taib, pertama-tama yang kami hormati para Dewan Penguji. Dalam hal ini yang penguji pertama Al-Mukarram Profesor Dr. Abdurrahman Getten, hafizahullah, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian penguji yang kedua adalah Al-Mukarram Dr. Muhammad Nasir MPDI, hafizahullah. Kemudian penguji yang ketiga Al-Mukarramah Dr. Siti Wardah Hanafidas, hafizahullah. Demikian pula kepada promotor dan promotor saya, hal ini promotor Profesor Dr. Haji Muhammad Sindanga, hafizahullah wa ta'ala amruhu. Kemudian ke promotor kedua Mukarram Dr. Abdul Halim MPDI, Khalik MPDI. Terus ke promotor kedua Mukarram Dr. Raya Mangsi SPD MPDI. Baik, baiklah, saya akan memaparkan atau mempresentasikan disertasi saya. Dalam hal ini saya hanya ingin mempresentasikan terkait dengan pertanyaan para dewan penguji pada ujian hasil yang lalu. Bapak Prof. Al-Mukarram Profesor Dr. Abdurrahman Getten kembali mempertanyakan tentang makna atau arti daripada tasawuf itu, baik ditinjau dari segi etimologi, lugawi maupun terminologi. Di dalam tulisan ini sebenarnya disertasi ini sudah ditampilkan beberapa pengertian dari segi bahasa, termasuk misalnya ada kata-kata tasawuf dengan makna pelana di mana. Kemudian ada bermakna safwa. Nah, terlepas dari makna-makna ini tersebut, penulis akan menjelaskan pendiriannya bahwa dari sekian banyak makna daripada tasawuf itu, tren-tren tasawuf itu, maka yang paling mendekati kebenaran atau menurut penulis adalah kata sub. Tasawuf itu berasal dari kata sub yang berarti wol atau kain wol. Kenapa demikian? Karena sub ini boleh saja
merupakan masdar atau sumber kata sofa. Sofa itu berbulu yang banyak. Jika di sofa kemudian suku kemudian sof, maka orangnya nanti disebut sufion. Sama dengan irhab, teroris, irhabiyu itu adalah teroris. Jadi dari kata sofa kemudian menjadi tasawwuf. Tasawwuf itu artinya seorang sufi yang kemudian dia menjadi sufi. Jadi menurut penulis bahwa yang paling tepat sebenarnya adalah kata suf yang berarti wool atau rambut yang kasar. Nah, kemudian tentu terkait dengan kehidupan para sufi yang berlambang kesederhanaan. Adapun bahwa tasawuf seperti yang dikatakan Pak Prof pada sidang hasil yang terdahulu, bahwa tasawuf berasal dari Persia sebelum datang Islam, mungkin ada benarnya, tetapi dengan melihat tren-tren asal usul tasawuf tadi, maka penulis cenderung menyatakan bahwa tasawuf berasal dari Islam itu sendiri. Namun mengutip pendapat daripada Spirit dalam bukunya The Sufi Order in Islam, dikatakan bahwa ajaran tasawuf berkembang secara wajar dalam batas-batas Islam, meskipun memang ia menerima pancaran kehidupan dan pemikiran asketisme Kristen. Tapi asketisme secara umum merupakan suatu paham atau ajaran yang meninggalkan kehidupan yang bersifat duniawi dan materi. Paham ini memandang bahwa keterikatan terhadap dunia dapat membelenggu dan menghambat perjalanan manusia dalam usahanya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tapi dalam pengertian ini, Profesor Dr. Az-Zumardi Asar MA almarhum berpendapat bahwa asketisme dalam Islam tidak diambil sebenarnya dari agama lain. Ia lahir dari ajaran Islam itu sendiri. Namun sikap asketisme harus dikerjakan dalam kerangka syariat dan fikih, karena tanpa itu asketik tidak sah atau batal. Lalu terkait dengan pengertian teknologi, salin tidak ada sampai 40 pengertian secara teknologi yang dikemukakan oleh para ahli tasawuf tentang makna tasawuf tersebut. Tapi karena kajian kita terkait dengan akhlak atau tasawuf akhlaki, maka penulis hanya mengemukakan di sini tentang pengertian tasawuf akhlaki, bahwa ilmu yang diketahui dengannya, ini bahasanya bahasa terjemahan. Nah, di situ tadi katakan bahwa ilmu yu'rafu bihi ahwalu nafsi, ilmu yang diketahui dengannya keadaan jiwa, mahmuduhu wa mahmuduhu, yang terkait dengan sifat-sifat yang terpuji dan yang tercela, dan bagaimana cara mensucikannya dan sifat tersebut dan mengisinya dengan sifat terpuji. Itulah sehingga muncul dalam konsep tasawuf akhlaki ini tren atau istilah yang mendasar, yaitu tahalli. Tahalli itu adalah mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, kemudian tahalli adalah mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, kemudian tajalli itu adalah inkishaf, terbukanya hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu penjelasan tambahan daripada pertanyaan Dewan Penguji yang pertama pada Dewan sidang hasil yang lalu. Yang kedua, penguji yang kedua ada yang mempertanyakan bagaimana landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi tasawuf Andegrutta Modalem. Saya hanya ingin menjawab sederhana bahwa dalam filsafat ontologi itu berbicara tentang sesuatu yang ada. Dia hanya membicarakan tentang eksistensi apa memang ada. Jadi tasawuf Andegrutta dalam landas ontologi itu dikatakan memang benar adanya. Kemudian epistemologi itu adalah konsep-konsep atau teori-teori yang ada dalam tasawuf Andegrutta Modalem. Kemudian aksiologi itu tentu melihat kepada nilainya. Nilai dari tasawuf itu ya tentu kita mengakui bahwa sesuatu ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, demikian pula dengan perbuatan para sahabat itu mempunyai nilai aksiologi yang tinggi. Bagaimana melihat fenomena yang terjadi di pondok? Oknum yang melakukan perbuatan yang tercela, yang lain yang ada, bahkan ada yang memperkaya diri. Tentu ini tetap menjadi kajian bagi penulis, tapi untuk objek penelitian yang lain. Paling tidak kalau dijawab dalam pendekatan sufi, itu berarti sesuatu yang tidak mengamalkan akhlak tasawuf itu. Karena akhlak tasawuf justru diajarkan bagaimana cara yang namanya konsep wara, sangat berhati-hati,
kemudian konsep zuhud yang tidak cinta dunia. Nah ini kalau ini dia diamalkan itu yang terjadi sehingga ada fenomena pelecehan yang terjadi di pondok atau oknum yang melakukan perbuatan yang tercela dan yang lain yang memperbaiki diri. Kemudian penguji yang ketiga, apakah ada dan bagaimana bentuk implementasi tasawuf Ande Gruta Ambok Dalek di Pondok Pesantren Mangkoso. Pada dasarnya, jadi awal berdirinya Pondok Pesantren Mangkoso memang diketahui bahwa yang namanya implementasi ada. Cuma pada waktu itu tentu rujukan dari kitab-kitab klasik, misalnya kitab dari Imam Al-Ghazali sendiri atau kitab dari Kifayatul Aqiyah, kemudian ada kitab namanya kitab-kitab tasawuf termasuk Hasyatul Asrar itu dari dulu, dari sejak awal berdirinya sudah dibaca. Lalu bagaimana dengan implementasi tasawuf Ande Gruta Ambok Dalek? Sebenarnya saya sudah sampaikan yang lalu bahwa secara teknologi boleh dalam teori implementasi bahwa harus ada perencanaan, kemudian harus terorganisir, kemudian harus ada pelaksanaan dan evaluasi. Tentu sebenarnya ada cuma bisa dikatakan belum maksimal kalau ditinjau dari teori implementasi tersebut, karena harus ada itu tadi, ada perencanaan, kemudian ada terorganisir, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi. Meskipun sebenarnya dalam kitab-kitab utama itu ada evolusinya, karena setiap selesai satu jilid pasti ada penutupnya bahwa sudah selesai, sudah tamat juz pertama dan akan dilanjutkan juz kedua, dan jangan sampai berpindah sebelum dievaluasi para peserta didik apakah sudah menguasai secara kritik atau psikomotorik dari materi-materi yang terdahulu. Kemudian bagaimana gambaran atau profil santri yang akan dibentuk dari pendidikan akhlak Ande Gruta Ambok Dalek? Penguji yang ketiga mempertanyakan seperti apa sebenarnya yang akan dibentuk dari pendidikan akhlak konsep Ande Gruta. Sebenarnya sederhana, hanya untuk melahirkan suatu santri yang utuh jasmani dan rohani, artinya bersih jasmani dan rohani. Seperti itu konsepnya. Karena ketika guru tak berbicara tentang adab makan misalnya, adab mata misalnya, bukan hanya tentang menjaga mata dari sesuatu yang haram, dan termasuk menjaga mata dari hal-hal yang bisa membahayakan mata. Demikian pula dengan mulut, bukan hanya menjaga dari perkara-perkara dusta misalnya atau ghibah, tapi termasuk kebersihan daripada mulut itu dari segi kesehatan. Jadi guru saya ingin membentuk suatu santri atau alumni atau generasi yang bersih jasmani dan rohani. Maaf kalau saya tambah-tambah sedikit cerita. Dulu ada di pondok itu yang salah paham dengan konsep tasawuf di Gruta. Seperti ini konsepnya. Karena berasa dia belajar tasawuf dari Gruta, sehingga penampilannya acak-acakan, rambut tidak pernah disemir, tidak pernah disisir, tidak pernah diminyaki, kemudian pakaian tidak pernah diluruskan. Kemudian yang paling ironis lagi, terkadang mengambil barang temannya atau mengambil mangga orang lain, kemudian ditanya kenapa kau ambil itu, katanya itu kan semua miliknya hamba Allah, semuanya kita yang punya. Nah, Ande Gruta bukan tasawuf seperti itu, tetap bersandarkan kepada hadis, kepada Al-Quran dan hadis. Taib, selanjutnya implementasi konsep tasawuf secara umum sudah berjalan di Pondok Pesantren Mangkoso mulai dari awal berdirinya sampai sekarang, namun dalam konteks yang sangat terbatas. Jadi penulis menemukan dan mengakui bahwa masih sangat terbatas. Lalu sampai kepada promotor, ada perbaikan terhadap beberapa kesalahan teknik penulisan. Kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Sidanga, penulis mengucapkan terima kasih karena sangat terapresiasi dengan ketelitian beliau untuk memeriksa disertasi ini, sehingga boleh jadi ada hal-hal yang orang lain anggap sesuatu yang sederhana, yang kecil, tapi lagi-lagi kalau dibawa kepada konsep tasawuf, justru itu sesuatu yang amat sangat penting. Yaitu salah satu doktrin dalam tasawuf itu jangan menganggap remeh sesuatu perkara-perkara yang dianggap kecil. Alhamdulillah beliau telah memberikan inspirasi kepada saya bagaimana memeriksa suatu karya ilmiah, termasuk disertasi penulis ini. Selanjutnya ada kopromotor 1, memberikan masukan untuk bab 3 profil Ande Gruta Ambok Dalek, riwayat hidup, pendidikan dan cara karyanya. Alhamdulillah dalam disertasi yang sudah dijilid sekarang ini, penulis sudah masukkan bab 4 profil. Salah ini bukan bab 4, bab 3, bab 4
Bab 4 itu adalah profil Andi Gurutta Ambok Dalek dan lokasi penelitian. Ya, sudah berbicara panjang lebar di sana tentang bagaimana Gurutta Ambok Dalek, riwayat hidupnya, pendidikan sekalian dengan karya-karyanya. Lalu memperbaiki sistematis penulisan, jawaban jelas dan rumusan masalah pembahasan yang meliputi intisari hasil penelitian. Ini memang sesuatu yang agak sulit bagi penulis, sehingga sampai sekarang penulis tetap melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga boleh jadi naskah disertasi yang ada pada penguji sekarang berbeda lagi yang saya bawa, karena setiap kali ada lagi perubahan-perubahan yang saya anggap perlu diubah, penulis lagi melakukan suatu perubahan. Selanjutnya, kopromotor 2, ada pijakan tasawuf Andi Gurutta Ambok Dalek, termasuk mempertanyakan pada hasil yang lalu bahwa sebenarnya Gurutta Ambok Dalek ini belajar tasawuf dari mana awalnya. Pertama, penulis hanya ingin menduga bahwa ketika melihat profil Andi Gurutta bahwa sejak kecil beliau diajar oleh orang tuanya, di samping itu juga oleh tantenya atau pamannya. Boleh jadi waktu kecil itulah beliau sudah diperdengarkan kepadanya tentang ajaran-ajaran proses tasawuf ini. Ini berdasarkan pengalaman penulis juga bahwa masih MTS dulu, Sanawiyah, paman itu atau Anure juga saling membicarakan masalah itu. Kalau kita sudah ceramah di masjid, misalnya berbicara tentang Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pula nanti di rumah itu sudah dipancing-pancing. Apa yang kamu itu alam semestinya, sebenarnya apa yang kamu masuk dalam alam. Kita sampai ke alam itu adalah yang besar ini. Lalu dijawablah tidak, alam katanya itu justru tubuh kita ini adalah yang besar. Nah, mulailah saat itu dulu kita diperkenalkan tentang konsep-konsep atau ajaran-ajaran tasawuf. Sehingga penulis menduga boleh jadi Andi Gurutta Ambok Dalek juga seperti itu, sejak kecil memang sudah diperkenalkan kepadanya tentang ajaran-ajaran tasawuf. Lalu yang terakhir, perbedaan tasawuf Andi Gurutta Ambok Dalek dengan konsep tasawuf tokoh tasawuf yang lain. Misalnya tokoh tasawuf Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau kita ingin melihat, membaca kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang membedakan dengan konsep tasawuf saya lihat yang paling mendasar, itu konsep Imam Al-Ghazali itu doktrinnya itu memang bisa membuat orang meninggalkan dunia ini. Artinya tidak gairah untuk bekerja tidak ada. Sehingga menulis melihat mungkin ada benarnya. Seorang peneliti yang pernah mengatakan bahwa salah satu penyebab ketertinggalan Indonesia ini karena kebanyakan penduduk alam muslim, kemudian yang kebanyakan penduduk muslim itu adalah kebanyakan membaca kitabnya Imam Al-Ghazali. Artinya doktrinnya memang seperti itu. Coba kita lihat karya kitabnya sampai menampilkan bagaimana ucapan Umar berkata. Umar sampai berkata bahwa Allah sudah mengkarunia kepada aku kekuatan melebihi kekuatan rata-rata dan terkalian. Tapi aku berusaha untuk mengumpulkan antara berdagang dengan ibadah, ternyata aku tidak bisa. Maka aku meninggalkan berdagang kemudian fokus untuk beribadah. Itu doktrin yang disampaikan oleh salah satu doktrin yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Sementara kalau kita melihat konsep Andi Gurutta tidak ada seperti, justru Gurutta di samping mengajarkan nilai-nilai tasawuf tadi akhlak ini justru memberikan motivasi untuk bekerja. Bahkan saya juga penulis pernah mendengarkan juga ada ungkapannya mengatakan, ya komelo pun asa mencari pandita pasti kepada macam-macam menubit cuma jika kamu ingin jadi ulama maka pasti kamu harus punya usaha meskipun kecil. Ini menandakan bahwa boleh jadi di sini perbedaan antara konsep yang mendasar daripada konsep tasawuf Imam Al-Ghazali dengan Andi Gurutta. Adapun terkait dengan Buya Hamka misalnya yang hidup 7 tahun setelah Andi Gurutta, ada persamaan, cuma yang membedakan saya lihat cuma Prof. Hamka itu penekanannya kepada kebahagiaan, mencari kebahagiaan. Kemudian kebahagiaan juga ujung-ujungnya kembali kepada takwa itu. Di madarus sa'adat takwa, urus kebahagiaan itu adalah takwa. Tapi para dewan penguji dan promotor yang saya hormati, demikianlah pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Ustaz Musakir. Silakan ditutup dulu screen-nya ya. Ya, terima kasih. Eh, kita langsung ke penguji pertama, Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Geteng. Pada Pak Prof, disilahkan. Terima kasih Pak Binan. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang dipresentasikan oleh Pak Fikir tentang pilih tentang implementasi tasawuf akhlak dalam pesantren ini. Dari apa yang diulas tadi, kita dapat melihat bahwa tasawuf yang berkembang atau yang dikembangkan berdasarkan konsep dari guru Tagiyah Brahma Bodale, kemudian diimplementasikan di dalam pesantren DDI di Mangkusa, menunjukkan bahwa pikiran tasawuf beliau itu memiliki ciri khas yang kalau menurut apa yang dikemukakan oleh Pak Musakir tadi lebih cenderung kepada tasawuf akhlakiyah. Bukan berarti tidak menyinggung akhlak filsafat, tapi lebih banyak ya, sebagaimana yang dikemukakan tadi beberapa adab yang menyangkut masalah kehidupan, ya, yang menunjukkan bahwa ciri khas ajaran tasawuf beliau itu lebih konsen kepada akhlak. Nah, untuk itu tentu implementasi itu terlihat pada peserta didik, pada lembaga pendidikan yang dipimpinnya, yaitu Darul Dakwah Ustaz, yang pada mulanya merupakan satu madrasah ini ya, masyarakat Arabia Islamiyah yang berkedudukan pertama di Mangkosol Kabupaten Baru. Kalau kita ikuti sejarahnya, maka itu sangat terkait dengan pesantren Asadiyah yang sponsor oleh Gurutang Kiai Haji Asad. Dari sini kita melihat bahwa pengaruh tasawuf beliau ini tentu kelihatan pada alumni-alumni lembaga ini sejak di Mangkoso sampai dia berkembang kepada Paris, ya. Bahkan kemudian berkembang ke seluruh wilayah timur Indonesia, bahkan juga ke wilayah barat, terutama ke Sumatera, yaitu di provinsi Jambi dan beberapa kabupaten. Kita lihat pengaruh daripada alat tasawuf yang itu kelihatan pada alumni-alumni. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan tasawuf sebagai satu ilmu yang lahir dari Islam, yang pada seminar yang lalu kita kemukakan bahwa sumber-sumber dari tasawuf ini tidak bisa kita mengingkari bahwa dia bersumber dari beberapa ajaran-ajaran agama wahyu yang ada sebelumnya. Di samping ajaran-ajaran Islam yang berkembang pada masanya. Kalau kita melihat DDI sebagai satu lembaga pendidikan yang terbesar di daerah Indonesia bagian timur, bahkan menyebar ke beberapa daerah Indonesia, maka pengaruh dari tasawuf yang merupakan konsep dari pemikiran beliau itu kelihatan pada alumni-alumni. Saya ingin
mendengar dari Pak Musa bagaimana pengaruh implementasi itu terhadap alumni-alumni DDI yang dekat saya di Mangkoso yang bisa kita lihat sekarang ini, katakanlah seperti Guruta, Paritwati dan sebagainya. Dan bagaimana upaya-upaya beliau itu untuk mengembangkan konsep itu sehingga terimplementasi di dalam kehidupan yang berujung kepada peningkatan akhlakul karim. Silakan Pak Sakit. Bisa didengar? Baik. Terima kasih Pak Prof. Menjawab daripada apa yang dipertanyakan oleh Pak Prof, tentu juga menjawab pertanyaan penguji yang ketiga pada ujian hasil yang lalu, bahwa seperti apa sebenarnya profil pada alumni yang akan dihasilkan dari pendidikan akhlak dalam pendekatan tasawuf Andegeruta Ambok Dale itu. Dan kita akan melihat para alumni-alumni. Ada karakter yang paling mendasar yang selalu disandarkan kepada Guruta Ambok Dale sebagai ajarannya, tentu yang bersumber dari Rasulullah, adalah karakter keikhlasan. Dan itulah yang selalu disampaikan oleh, dalam hal ini Ande Guruta, pimpinan Pondok Pesantren DI Mangkoso, bahwa salah satu keberhasilan Ande Guruta itu sehingga diterima di seluruh masyarakat itu adalah keikhlasannya. Sehingga kalau dilihat betapa banyaknya cabang-cabang yang dibuat, terkadang kita ini berkata apa yang kita lakukan sekarang tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Guruta Ambok Dale. Naik gunung kemudian melintasi lautan ke pelosok untuk membuat cabang, itu semuanya didasari oleh jiwa pengabdian kemudian keikhlasan yang tinggi. Kemudian beberapa yang lalu dan sering Ande Guruta berpesan bahwa bekerjalah kamu seperti Guruta Ambok Dale, berjuallah seperti dengan Guruta Ambok Dale kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan sama yang didapatkan oleh Guruta Ambok Dale. Tentu dalam hal ini ada tanda kutip bahwa tidak mesti semua alumni itu adalah seorang ulama atau ustaz, tapi prinsipnya yang paling mendasar menjadi apapun, maka karakter kerja keras dan ikhlas itu harus dijaga sebagai warisan. Apakah dia seorang pejabat atau dia seorang pengusaha dan lain sebagainya, seperti itulah karakter kerja keras, kemudian perhatian kepada agama yang dilandasi dengan keikhlasan. Itulah pesan-pesan yang sering disampaikan bahwa bekerjalah seperti bagaimana bekerjanya Guruta Ambok Dale, kemudian berjuallah seperti bagaimana berjualnya Guruta Ambok Dale supaya kamu mendapatkan kemuliaan sebagaimana mulianya, sebagaimana beliau dimuliakan. Jadi apakah dia jadi pejabat atau jadi pengusaha atau jadi ustaz atau jadi ulama papalata lagi, maka dengan dasar keikhlasan dan perjuangan tinggi inilah akan mengangkat suatu kemuliaan. Baik, kira seperti itu, Bro. Baik, Pak Sakir. Kita kembali melihat tasawuf sebagai suatu ilmu di dalam Islam. Yang kalau kita lihat sejarah perkembangannya, tasawuf ini sudah muncul sebagai satu sikap hidup, bukan sebagai ilmu pengetahuan. Sudah mulai lahir sebagai sikap hidup pada sahabat Nabi, pada periode Madinah, yang dilakoni oleh Ahlus Suffah. Dan kemudian dari implementasi yang dilaksanakan itu, kemudian dirumuskanlah konsep ilmu atau tasawuf sebagai ilmu pengetahuan. Jadi kelihatannya bahwa tasawuf ini memiliki ciri khas. Lebih dulu implementasinya lahir, baru dirumuskan konsep-konsepnya.
apakah menurut Pak Musakir apa yang saya kemukakan ini demikian atau ada konsep-konsep lain? Jadi dari hasil pembacaan saya melihat bahwa implementasi ajaran filsafat itu lebih dulu muncul dalam kehidupan bermasyarakat yang dipelopori oleh Ahlus Sunnah pada waktu itu pada masa Nabi. Yang kemudian konsep-konsep implementasi ini lalu dirumuskan kemudian. Maka lahirlah tasawuf sebagai ilmu pengetahuan. Yang kemudian tasawuf sebagai ilmu pengetahuan ini ya, berkembang di seluruh dunia Islam. Ya, namun kemudian ada suatu dekade yang rupanya tasawuf sebagai ilmu ini terelementasi dari kehidupan masyarakat akibat adanya kehidupan baru yang muncul, yang melihat dunia ini serba material. Sehingga dengan demikian tasawuf sebagai ilmu mengalami pasang surut yang kemudian berkembang lagi setelah jatuhnya dinasti Abbasiyah. Bukan kehidupannya gerakan di bawah tanah, tetapi gerakannya tidak mendapat dukungan positif dari penguasa-penguasa pada waktu itu. Namun dari sejarah tasawuf ini tetap berkembang bukan melewati lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang formal, tetapi lebih banyak berkembang pada lembaga-lembaga pendidikan non formal dan informal. Barangkali juga kalau kita menelusuri ajaran tasawuf yang dikembangkan berdasarkan konsep pemikiran Gurunta, juga demikian. Bagaimana menurut pengalaman Pak Musakir melihat kondisi? Baik Pak Prof. Seperti yang diketahui memang bahwa tasawuf muncul sekitar abad kedua Hijriah, dan betul apa yang dikatakan oleh Pak Prof bahwa cikal bakal tasawuf itu memang sudah lahir pada masa Nabi, pada masa sahabat yang dipelopori oleh Ahlus Sunnah, yang kemudian yang diketahui oleh Abu Hurairah, namun tidak mempunyai nama. Nanti kemudian karena orang yang punya karakter tasawuf, akhlak yang mewarisi daripada para sahabat itu, lalu lebih cenderung hidup kepada kesuhudan, sehingga berpakaian tadi yang sudah disampaikan di awal, berpakaian dengan pakaian wool itu dari sub, itu kemudian mencari nama, dan mereka memikirkan bahwa nama yang paling tepat adalah tasawuf itu. Tasawuf kemudian yang orang ini namanya sub. Nah, ada yang menarik dari sini, ternyata Guru Ta'ambok Dalek yang kita kenal sebagai sufi, dan biasanya sufi itu punya aliran, punya tarekat. Dan Guru Ta'ambok Dalek ini ternyata tidak punya tarekat. Tidak punya, apakah misalnya Naksabandia atau Cecilia atau Khalawatiyah dan lain sebagainya. Jadi penulis memahami bahwa Guru Ta'ambok Dalek ini mengajarkan tasawuf, tapi dia ingin memberikan kesan bahwa silakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada para sahabat sehingga Nabi Guru Tak tidak memberikan suatu nama kepada ajarannya, sebagaimana tasawuf sendiri itu, karakter tasawuf sendiri itu pada awalnya tidak punya nama. Nah, lalu lanjut tentang perkembangan dan pasang surutnya tasawuf. Sahabat ini sebenarnya saya melihat tasawuf itu sebagai doktrin, sehingga bisa memasuki kepada semua ranah ilmu pengetahuan Islam yang kalau tidak didasari dengan ilmu penguasaan ilmu agama yang memadai, yang kuat, itu yang bisa berbahaya. Jadi saya biasa berkata bahwa sebenarnya teroris itu juga ada tasawufnya. Doktrin tasawuf lah
yang mendoktrin mereka, tapi dalam bidang perjuangan, sehingga mereka sampai berani untuk berbuat seperti itu. Sampai bisa melakukan bom bunuh diri. Itu suatu doktrin yang tasawuf sebenarnya yang bercirikan tasawuf, cuma politik yang ditasawufi yang berlebihan. Sama misalnya dalam hal ibadah. Tasawuf itu kan doktrin. Tapi kalau doktrinnya berlebihan, tidak diimbangi dengan pemahaman agama yang benar, itulah yang biasa sampai sesat. Itulah sehingga Andi Guru tak melihat semua itu, sehingga dalam konsep usulul usul sampai ke usul itu dasar-dasar sampai kepada Allah, itu harus punya dua kekuatan. Pertama, kuatul ilmi, yang kedua kuatul amal. Artinya kekuatan ilmu tidak diragukan lagi, tidak cukup, tapi harus kuatul amal. Memang ada mujahadah, perjuangan. Jadi perjalanan musafir untuk menuju kepada Allah itu dalam konsep itu memang harus ada mujahadah. Sebelumnya itu ada ilmu. Jadi untuk sampai kepada Allah harus yang punya dua. Pertama dia kuatul ilmi, kekuatan ilmu, kemudian yang kedua adalah kuatul amal. Memang harus bersungguh-sungguh, mujahadah, istilah mujahadah dalam istilah tasawufnya. Baik, saya kira seperti itu Pak Prof. Terima kasih. Terakhir Pak Musafir, pengalaman saya, kebetulan saya meneliti pada waktu menulis skripsi tentang sistem pembelajaran pada madrasah DDI di Sulawesi Selatan. Dan saya banyak wawancarai tokoh-tokoh, termasuk Guru Abdurrahman Murtali almarhum. Sempat saya wawancara, pada waktu itu saya dihubungkan oleh sekjennya Abdur Rasid Rauf. Saya melihat terkesan bahwa 4 tokoh DDI yang saya pernah dekati, mulai dari Guru kemudian saya melihat satu tokoh di Jakarta yang pernah menawarkan saya untuk pindah pada instansinya, yaitu Guru Taqi Haji Muhammad Nasir. Lalu Kiai Haji Samsu Baco dan Pak Farid Wajib. Saya melihat pada 4 tokoh ini ada implementasi yang konkret dari tasawuf ahad yang menjadi konsep pemikiran dari Guru Haji Abdurrahman Murtali. Satu lagi yang saya pernah ketemu yaitu mantan rektor IAIN Jambi, asal dari Bone. Beliau mengembangkan DDI di Jambi. Saya ingin konsep alat tasawuf yang merupakan buah tangan dari Guru itu ya sebagai suatu peninggalan yang sangat penting untuk generasi-generasi. Jadi kalau bisa sebagai warisan dari beliau itu ya lalu penerbitan oleh pemikir-pemikir mulai dari yang ada sekarang ini, sehingga warisan keilmuan beliau itu bisa menjadi suatu warisan terhadap generasi umat, khususnya di daerah Sulawesi Selatan sebagai sumber dari organisasi ini. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof. Saya tambahkan sedikit terkait dengan tadi bagaimana mengembangkan konsep Buta. Memang di Bangkoso ada visinya itu membuat istilahnya gurgenda, yang melihat dari kitab-kitab Buta itu banyak macam-macam ilmu yang diintegrasikan meskipun sedikit-sedikit. Karena ada misinya memang visinya untuk mencetak gurgenda. Artinya gurgenda tahu segala-galanya meskipun tidak banyak. Sehingga insya Allah kalau saya ditakdirkan menjadi doktor, insya Allah akan menjadi tanggung jawab itu menulis suatu buku menuju ke gurgenda
menjadikan kitab Andi Gurutta ini sebagai referensinya, insya Allah. Terima kasih. Kasih Malik. Terima kasih Pak Prof. Dr. Abdurrahman Geteng dan Pak Muzakir. Kita lanjut ke berhubung sepertinya Ibu penguji ya belum hadir, maka kita ke penguji selanjutnya Bapak Profesor Dr. HM Siridanga. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempercepatkan kegiatan kita ini, saya minta untuk dibuka abstrak judul disertasi. Iya, tahu. Iya. Aduh. Astagfirullah. Kenapa? Ya, halo Prof. Halo, Prof. Halo. Prof. Prof sini silakan Prof. Yang saya sudah sampaikan tadi. Oh, sudah. Rasanya. Ya. Pak Musakir silakan Pak Musakir. Ya. Judul disertasi. Ya. Judulnya Pak Musakir. Ya, judulnya Pak Musakir dibaca. Coba. Implementasi. Ya. Silakan. Halo. Kenapa hilang suaranya Pak Musakir? Ya, silakan Pak Musakir. Ya. Implementasi konsep tasawuf Andi Gurutta Abdurrahman Ambodale dalam pendidikan akhlak santri pondok pesantren di Mangkoso. Ya. Iya. Terima kasih, tapi saya minta kalau bisa di titik terakhirnya.
Ya, Oh, dikasih titik, Pak. Ustaz, iya. Oke. Berikut disertasi dissertation ikhlas. Ya, abstrak ya. Ya, Abstrak, Prof ya. ya abstrak. Ya. Ya, bahasa Abstrak bahasa Inggris. ya. Iya. Iya. Implementasi. Silakan dibaca. Implementasi of the sense of tasawuf and the Dr. Abdul Rahman Abdul Dalle in the moral education of santri, the Darul Da'wah wal Irsyad Islamic Boarding School Dede Iman Koso. Ya, Itu. titik. Ya, titik. Ya. Baik, lanjut. Dibuka nomor 2. Sudah dapat nomor 2? Iya. Ya. Halaman 2, Prof ya. Halaman 2. Halaman 2. Ya. Ibu jangan disertasi corona. Buka-buka pintu. Dia apa ada? Ya, silakan halaman 2. Saya minta disampaikan atau disebutkan. Halaman 2. Ya, halaman 2 yang bahasa Arabnya. Oh, saya. Ya, silakan. Al-fasadu fil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ya. Lanjut halaman 5. Taif wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sebutkan terjemahnya. Dan tidaklah aku ciptakan manusia melainkan supaya mereka menyembah mengabdi kepada aku. Buka halaman 8. Iya, Ya. Saya minta juga disampaikan yang di bawah itu tasawuf Gruta. Andre Gruta. Ya, pendapat. Silakan Pak Musakir. Ya. Andre Gruta Abdul Rahman Ahmad Dale yang pendapat sikap hidup. Ini Ya, halaman 8 Pak Musakir. 8. Sikap hidup. Andre Gruta tadi itu. Silakan Pak. sikap hidup. Ya, betul Pak. Silakan. Halaman Halaman 8 Pak. Loh, kalau tasawuf merupakan salah tak halamannya ya? Beda. Ada di grup tak? Ada di grup tak? Ambok dalil dalam mengantar untuk memahami tasawuf yang ditulis oleh Mustafa Basuri berpendapat bahwa Ya. sikap Terus hidup lagi sedikit. sebagian besar remaja-remaja kita telah lalai dalam melakukan sudah syariat sehingga dalam rangka pembinaan untuk setia tetap menjadi garis Islam yang ingat Tuhan dan setia menjalankan syariat Islam, maka remaja-remaja kita perlu diisi jiwanya dengan ajaran tasawuf karena perbaikan lahiriah adalah hasil dari perbaikan batiniah. Ya, pindah di halaman 18.
18. Hah? Ya. Yang di atas jurus 18. 18. ya. Yang besar itu Tujuan dan kegunaan penelitian Pak Musakir. Tujuan dan kegunaan penelitian. Ya, lanjut. tujuan penelitian. Ya, lanjut. Penelitian. Baik. Ya, dibaca terus Pak Musakir. Baik, merumuskan strategi mengenai konsep tasawuf Andiruta Abdurrahman Muttalib dalam akhlak. Implementasi konsep tasawuf Andiruta Abdurrahman Muttalib dalam pendidikan akhlak santri pondok pesantren di Mangkoso baru menemukan ragam hambatan dan fungsinya implementasi konsep tasawuf Andiruta Haji Abdurrahman Muttalib dalam pendidikan akhlak pada santri pondok pesantren di Mangkoso baru. Kemudian kegunaan penelitian. Cukup. Penelitian yang baik selalu melahirkan Ya, cukup Pak Musakir. Pak Musakir. Ya, cukup. Ya. Cukup Pak. Ya, lanjut. Ya. Lanjut. Halaman 20. Bab 2. Bab 2. Ya. Telah abstrak dan landasan teroris. Telah abstrak dan landasan teori. Baik, tinggal pustaka. Telah pustaka, kemudian penelitian yang di depan. Ya, kita lanjut. Halaman 30. Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Tidak. Yang saya minta untuk yang bahasa Arabnya. Ya, ayatnya Pak Musakir, silakan dibaca Pak. Halaman Ya, 30. Silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Ya, berikut lagi di bawahnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Yang terakhirnya di bawah. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ya. Halaman 35. Dapat? Ya. Tidak, jadi nomor 5-nya Pak. Ini terakhirnya ada Allah saja. Kita harus selalu ada Allah SWT misalnya. Ini tidak ada. Jadi kita sudah biasa seperti itu. Baik, kita lanjut halaman 47. Ini kan kalau jalan tutup memang ini melampirkannya itu sudah komplit nih. Ya, kalau pengujinya 47. Ya. 47. Tajali. Ini kita bahasa Arab di bawah sekali. Taib. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Terjemahnya dari sebelah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Iya, bagus sekali. Kemudian sedikit lagi 50. Halaman 50. Ya. Ya, coba disebutkan itu nomor 2-nya. Pendidikan akhlak. Kemudian
A-nya itu diteruskan. Sudah ini ah. Pendidikan akhlak. Ya. Kemudian penelitian pendidikan akhlak. Ya. Teruskan lagi sedikit. Pendidikan akhlak. Pendidikan seperti di dalam membangun karakter dan pengabdian seorang muslim. Lanjut. Ya. Sedikit lagi. Dikemukakan lebih dahulu pengertian pendidikan akhlak itu sendiri. Ya, itulah maksud saya. Iya. Nah, lanjut. Halaman 54. Iya. Bisa dibaca itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan terus ke bawahnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 2 pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, bagus sekali. Halaman 66. Pak Manero ya. Ya, ini sedikit ada kerangka pikir teoritis. Ya. Sudah dapat Pak 66? Iya. Sudah 66? Oke, besar titik. Kerangka pikir dan seterusnya. Iya. Ya. 66. Iya, Bro. Ya. Kerangka pikir. Berbeda lagi. Dia kalau kerungan kuki dulu nak. Kerangka pikir, Bang. Kerangka pikir dan teoritis penelitian. Ya, betul. Rasulullah SAW merupakan sosok yang harus diteladani oleh setiap muslim dan muslimah. Akhlaknya dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Kalam, ayat 4 bahwa beliau seorang yang paling mulia akhlaknya. Ya, cukup. Berikut halaman 68. Ya. Ya. Kerangka pikir penelitian ini ada tertulis. Ya. Ya, coba didengarkan. Enam 68. Iya. Kerangka pikir penelitian. Ya. Ada air botol tuh. Ada ini tuh. Lanjut Ibu Dir, ditutup dulu Ibu Dir. Penelitian, ya, bagian 1. Tabel. Ya, silakan dibaca Pak Musakir. Ya, 68. Kerangka pikir. Apa itu ada penelitian? Bukan, yang 68 Pak, ya, kerangka pikir 68 itu yang ada bagian Kerangka pikir penelitian. kerangka pikir penelitian yang 68. Yang bagian itu ada landasan yuridis, Dalamnya. landasan Oh, teologis.
Iya. Oh iya, landasan yuridis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 3. Kemudian dari Pondok Pesantren di Mangkoso, Baru. Kemudian ada landasan teologisnya adalah Al-Quran Surah Al-Kalam ayat 4. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2131. Hadis yang berkaitan tentang takarrub ila Allah, pendekatan kepada Allah itu. Kemudian ada implementasi konsep tasawuf andaluta Abdul Muhammad Daule, yaitu pertama meliputi 3. Pertama, ajaran tasawuf dalam kitab Hilyatus Sabab dan Al-Qaul Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Kemudian yang kedua, implementasi ajaran tasawuf kedua kitab tersebut dalam pendidikan akhlak santri. Terus Cukup Pak, cukup. ya. Cukup halaman 84. Sedikit lagi. Iya. 84 di bawah ya nomornya. Paradigma pendidikan. Bukan Pak. 84. Sumber data. Bab 4. Bab 4, Pak. Halaman 84. Oh, Profil andaluta. Iya. oh iya. Banyak tambahan. Tapi bab 4, profil andaluta Abdurrahman Ambok Dalek dan lokasi penelitian. Ya, lanjut sedikit di bawahnya. Biografi andaluta Abdurrahman Ambok Dalek. Yang terakhir nomor satunya. Kelahiran dan situasi sosiopolitik masa kecilnya. Ya, oke, kita lanjut. Halaman 136. Iya. Ayat yang nomor 2, yang duanya di bawah. Dan di sini ayat pertama, ada di bawahnya, ini saja di bawahnya. Waskuruni askurukum washkuruli wala takfurun. Bukan yang di bawah, Pak, yang di bawah. Al-Anfal ayat Ya. 29, Pak. Al-Anfal ayat 29. Ayat 29. Sebelumnya. Halaman sebelumnya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu. Ya. Ya, Al-Anfal ayat 29. Halaman 3136. Kalau yang Bapak tadi baca itu 138, jadi mundur 2 halaman ke belakang. Berubah lagi dengan nampaknya nih. Dapat Pak Musakir? Ya. Dapat? Ayat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Iya. Ya. Terjemahnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Furqan artinya kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Yang terakhir 191. Ya. Ya, nomor 2 itu silakan. Ya, silakan. Implementasi. Implementasi strategi konsep tasawuf andaluta Abdurrahman Ambok Dalek terhadap pendidikan akhlak pada santri pondok pesantren Dede Mangkoso. Ya. Jadi saya sudah baca bab 7 penutup, sudah bagus semuanya sampai terakhir.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penguji berikutnya, Pak penguji. Kita ke Pak Dr. HM Nasir S. Ya, 7 menit Pak, waktu kita. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Mungus, yang pertama, karena ini sudah ujian tutup, tolong pengetikannya itu diperbaiki semua. Banyak yang salah-salah ketik. Ya, artinya ini. Contoh, di halaman 135 itu khususnya tugus dalam NUA, banyak itu. Jadi nanti kalau kita mau ujian promosi, dikutui itu per halaman seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Siri. Hanya Pak Prof. Siri tidak baca secara keseluruhan itu. Saya dapat itu ya, yang pertama. Siap. Kemudian, ya, yang kedua, ini kitab Al-Qaul As-Sadiq fi Ma'rifah Al-Khali, karangannya ke Ande Guru Tambuk Dale itu, Pak Mus. Iya, dokter. Karangannya, Pak. Karangannya. Iya. Ya seperti itu. Ini banyak yang kitabnya ini banyak yang diterbitkan. Dalam 3 bahasa, Bu. Iya, bahasa apa itu? Bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Arab, menyusul bahasa Inggris. Oh gitu. Ya, yang bahasa Indonesianya itu bagus kalau bisa. Saya butuh satu itu. Iya, siap. Ya. Yang kedua, yang ketiga, yang mana dikenali itu sufi populer. Man araf nafsi pada araf rabbihi, apakah itu rabbihi ya. Yang mana yang dimaksud itu sufi yang populer? Adakah orang di situ atau apa, atau secara keseluruhan saja? Artinya konsep man araf nafsahu pada araf rabbahu itu masyhur di kalangan para sufi. Oh begitu. Bukan satu orang di situ, para sufi itu. Iya. Ya. Meskipun ya. Lanjut. Ya. Meskipun masih ada terjadi perbedaan bahwa terkadang ada ustaz membalik mengatakan itu hadis, tapi di kalangan para hadis menganggap bahwa itu bukan hadis, itu hanya perkataan para ulama-ulama sufi. Jadi dia menganggap bahwa terus Andi Gurta juga mengkomentari itu karena ada juga yang melenceng dan memahami. Dia memahami bahwa barang siapa memahami dirinya, dia mengenal Tuhannya, dia membawa kepada pengenalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Misalnya memahami dirinya sebagai dari angin, dari api, dari tanah, dari apa. Seperti itu, padahal yang dimaksud oleh Guru Tamu Dalek mengarah-arah bau. Siapa yang mengenal dirinya sebagai hamba, maka dia mengenal Allah sebagai Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya sebagai orang yang lemah, maka dia mengenal Allah sebagai Zat yang Maha Kuat. Demikian seterusnya. Oke, bagus. Kemudian itu tadi ayat yang kita baca, kemudian dimaknai dalam buku kitab Al-Qaul itu, hubungannya dengan ayat itu tadi, ayat berapa ini, surah apa? Al-Baqarah 152 itu tadi. Waskuruni, azkurukum, waskuruni. Apa makna yang di dalam dengan firman Allah tadi ini dengan hubungannya dengan buku yang diterbitkan oleh beliau Al-Qaul Al-Sadiq itu? Memang yang sebenarnya zikir itu hampir semua kitab-kitab tasawuf membahas tentang zikir. Tapi kitab yang kecil seperti Quran Dole yang paling paling banyak membahas tentang zikir di dalam kitabnya beliau, karena mulai dari pengertian zikir sampai kepada tata cara berzikir, kemudian bagaimana kondisi kejiwaan ketika sudah sampai berzikir, dibedakan antara berpikir, berzikir dan berkhayal.
Jadi Guru tak memulai kitabnya dengan Faskurun Askurukum karena beliau menganggap bahwa inti daripada ibadah batin itu adalah zikir. Artinya semua ibadah-ibadah lain kalau tidak ada zikirnya semuanya batal. Sholat tidak ada zikirnya, bahkan sampai bersedekah tidak ada zikirnya semuanya batal. Jadi Guru tak membagi ibadah kepada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Nah, itu dari inti daripada ibadah batin itu adalah zikir. Makanya beliau mengawali kitabnya dengan mengutip ayat Waskuruni, ingatlah aku, askurukum, maka aku akan mengingat kalian. Itu juga mencerminkan sifat kemaayaan, kebersamaan Allah dengan hambanya. Karena Waskuruni askurukum ditopang oleh ayat lain bahwa ana ma'abdi hadis kudusi ditopang dari kursi neraka, ana ma'abdi idza zakarani, saya bersama hambaku apabila mengingat kepada aku. Oke. Yang terakhir, metode pendidikan akhlak Andai Guruta ini kan ada 3. Ya. Pertama, muhasabah. Yang kedua, holaka. Ini. Kemudian yang ketiga adalah corongan. Barangkali yang saya mau kalau muhasabahkan ini evaluasi diri ya. Yang kedua ini bagaimana halaka itu, bentuk halaka itu tadi dalam artian ini mengaji tudang. Bagaimana pengertiannya itu, Pak? Halaka sebenarnya itu sama-sama misalnya di Masjid Haram itu ada namanya Khalaqul Haramain. Khalaqul Haramain itu majelis pengajian yang antara di Masjid Haram dan di Masjid Madinah. Halaka semacam bundaran, bentuk bundaran orang-orang berkumpul. Kemudian ada seorang syekh yang memberikan pengajian. Lalu ditambah dengan sorongan, itu ada metode yang dimana syekhnya membaca kitab, kemudian kitab juga dipegang oleh para murid-muridnya. Syekh membaca dan menerjemahkan sekaligus menerangkan. Ya seperti itulah. Jadi khalaqanya itu bentuknya. Jadi khalaqanya bentuknya. Kemudian metode metodenya itulah tadi yang disampaikan masing-masing peserta membawa kitab, mengang kitab. Kemudian Syekh juga membawa kitab, dibacakan, diterjemahkan, kemudian dijelaskan. Kalau muhasabah itu? Muhasabah sebenarnya itu Guru tak menjadikan sebagai metode karena metode ibda binafsika itu metode memulai dengan dirinya. Jadi dia memaksimalkan dulu kemampuan dirinya dari segi kognitif pengetahuannya, kemudian dari segi pelaksanaannya. Setelah itu baru beliau menyampaikan pengajian-pengajian atau dakwah seperti ini. Di metode muhasabah itu yang dianggap paling paling efektif karena ada ungkapan-ungkapan dari ulama itu bahwa ulama memang qauluhu la yukhalifu fi'lahu, itu perbuatannya tidak menyalahi perkataannya tidak menyalahi perbuatannya. Ya, waktu kita yang terakhir agak lain saya dengar ini Pak, barangkali tidak ada dalam EYD itu sorongan. Ada bahasa yang bagus kena barangkali EYD. Ya itu kan sepertinya agak antara Bugis sorong itu begitu. Jadi kita juga barangkali yang kasih itu. Metode lama itu, Ustaz. Metode lama sorongan. Sejak adanya pesantren sudah ada itu. Ya, jadi barangkali atau ada kalimat apakah yang bisa dulu itu baru dalam kurun sorongannya itu supaya ada apa? Ini kan mau dibaca nanti ini Pak Musini yang ini toh, jadi agak nampak betul kebugisannya. Nanti direview kembali. Ya, ada barangkali ya. Ada orang di pesantren itu yang sedikit mengerti bahasa yang bisa dikaitkan dengan dorongan itu. Oke, makasih banyak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Dokter.
Ini metode sorongan luar biasa, tapi pesantren di Jawa juga pakai metode sorongan. Itu metode Ibu dari sononya. Itulah. Ya, kita lanjut ke Ibu Dr. Siti Wardah. Ini 7 menit saja Ibu Dokter, karena waktu kita hampir ini masuk asal. Ya, silakan Bu Dokter. Apa Pak Musi ini ya, itu tadi kita belajar namanya tasawuf ini. Nah, tasawuf itu ujung-ujungnya adalah kita selalu suci dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Ya. Artinya ditinggalkan itu hubud dunia kalau tasawuf itu. Iya, betul. Ya. Doktrinnya Terima kasih. Ya, Ibu Dr. Siti Wardah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa langkah yang dilakukan oleh Pak Kiai. Sudah sampai di penghujung, yaitu ujian tutup. Dan ujian tutup ini memang harus mampu mempertanggungjawabkan isi daripada disertasi tersebut. Tidak apa-apa Pak Kiai, dengan pertanyaan-pertanyaan, apalagi tadi Prof. Siri ya disuruh kembali membuka semua halaman-halamannya ya. Nah, karena beliau itu memang risih mungkin kalau ada yang tidak sesuai dengan pedoman penulisan ya, penulisan disertasi untuk lingkup Unpar. Baik, mungkin saya ingin mau melihat bahwa, atau masih diingat nggak saran saya waktu seminar hasil? Iya. Apa itu? Pasti dah lupa. Iya. Tidak tercatat. Tidak dicatat ya. Waduh, harus dicatat itu, karena itulah mungkin nanti diangkat untuk promosi dokter. Oh iya. Ya, itu Tommy nanti dia atau ditanyakan. Oh iya. Oke. Kemudian disertasi ini harus dilengkapi sudah ya, abstrak bahasa Indonesia, Inggris dan Arab ya, sekira sudah ada. Kemudian nanti sesungguhnya kalau sudah ujian tutup ini sudah dilampirkan semua pendukung-pendukungnya ya, sebagai bukti bahwa kita melakukan penelitian di lapangan. Ini satu pun lampiran belum ada. Jadi nanti dilengkapi ketika ujian promosi doktor, itu pendukung-pendukungnya, lampirannya seperti foto-foto sebagai pendukung. Itu harus ada. Ya. Kepada siapa kita mengambil data, kepada siapa kita wawancara, dan seterusnya. Kemudian lampirkan biodata penulis. Ya. Kemudian surat izin penelitian harus dilengkapi semua di lampiran tersebut. Surat izin penelitian, kemudian pedoman wawancaranya, dan seterusnya, foto-foto dan biodata si penulis. Itu harus ada dilampirkan. Pada saat promosi doktor itu sudah dilampirkan, Pak. Kemudian yang saya stressing di sini, dan itulah mungkin juga nanti pertanyaan saya, novelty dari disertasi Pak Kiai, kebaharuannya, dan itulah merupakan kontribusi dari disertasi ini, khususnya di Darud Dakwah wal Irsyad, di Mangkoso dan umumnya di sekitarnya. Ya, nah itu harus jelas di bab terakhir. Dan itulah nanti pertanyaan saya yang pertama. Novelty disertasi. Apakah mengembangkan teori, apakah menemukan teori, dan seterusnya. Nanti kita lihat.
pada bab 4. Ya, Pak Musakir, jadi semangat, dan saya akui jiwa semangat pada Pak Kiai ini luar biasa. Ya, tapi ingat Pak Moderator, harus kita berikan motivasi terus. Kalau tidak, stagnan lagi. Ya, jadi memang harus ada yang selalu memberikan motivasi. Saya lihat ini Pak Kiai. Tapi kalau dikasih semangat, dicecep langsung langsung semangat lagi, ya. Dan alhamdulillah sudah sampai di penghujung ujian tutup, karena promosi doktor itu adalah pestanya, ya. Nah, sebenarnya Promopendus ini sudah mengarah ke berapa persen untuk kandidat doktornya, dan insya Allah akan judisium kalau lulus pada saat di promosi doktor, dan kita jadwalkan itu Pak Kiai di tanggal 30 insya Allah, sesuai persetujuan dari Kaprodi. Jadi tanggal 30 harus sudah menyandang titel di sana. Mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa kita menjalani di hari H itu. Saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke Pak Dr. Hanik. Silakan Pak Dokter. Ada tadi penyampaian dari Pak Dr. Hali, mungkin sudah disampaikan kepada Promopendus bahwa karena beliau itu adalah pembimbingnya dan nilai sudah di-store. Oh begitu. Ya, selama ini Alhamdulillah kalau begitu. dia selalu berkonsultasi. Ya, oke. Pak Kiai, saya juga mau kasih sedikit giliran saya yang terakhir ini Pak Kiai. Insyaallah. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 143 itu apa? Wa kadzalika ja'alnahu apa tuh? Ummatan wasatan. Iya. Yeah. Nah, para mufassirin kemudian memberikan sebuah gambaran itu adalah sejarah Islam itu berada di dua komunitas, antara kekuatan Yahudi pada satu sisi atau ajaran Yahudi pada satu sisi, agama Yahudi pada satu sisi, agama apa ya, kemudian Nasrani pada sisi yang lain. Nah, ternyata salah satu model kehidupan orang Nasrani itu, para uskup-uskup itu, mereka senang menyendiri. Iya betul. Ya, mereka senang menyendiri. Lalu mereka fokus untuk kehidupan akhirat. Ya, kehidupan akhirat. Sementara Yahudi itu fokus dengan kehidupan duniawi. Ya, maka Islam hadir sebagai wasatiyah untuk menghubungkan itu. Jadi Islam itu adalah hubbud dunia juga hubbul akhirat. Ya. Karena cinta akhiratnya milik Nasrani, cinta dunianya milik Yahudi, maka Islam itu adalah cinta kedua-dua. Nah, bagaimana ini Pak Kiai? Kemudian ke dalam perspektif tasawuf itu. Iya, silakan. Benar apa adanya bahwa memang itu ada kaitannya dengan kondisi kehidupan Nasrani yang serba kehidupan rohani. Sudah saya sampaikan pada hasil yang lalu memang bahwa yang paling menonjol daripada kehidupan Nabi Isa dan umatnya itu kehidupan rohaninya itu, kehidupan rohaninya. Kemudian apa namanya, tadi dikatakan memang betul Yahudi itu terlalu mencintai dunia, tapi tidak tepat kalau dikatakan bahwa umat Islam itu harus mencintai dunia, mencintai juga akhirat. Tapi yang tepatnya adalah bagaimana Islam itu menjadikan amalan-amalan dunia itu sebagai amalan-amalan akhirat. Jadi karena walaupun bagaimana tetap juga dalam Al-Quran bahwa mencela itu hubbud dunia. Dunia sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak akan memberikan sesuatu untuk akhirat. Jadi apapun yang dikerjakan di dunia, kalau ada memberikan sesuatu untuk kehidupan akhirat, itu juga masuk dalam kategori kehidupan akhirat. Jadi konsepnya saya tadi ubah, bahwa bukan bahwa umat Islam harus mencintai dunia juga mencintai akhirat, tapi umat Islam harus mencintai akhirat lalu menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Berbuat untuk dunia bukan dunia. Umatan wasatan.
umat wasatani ya umat yang pertengahan. Ini memang banyak konsepnya ini umat wasatani ini, termasuk sebenarnya dalam ajaran-ajaran juga, dalam ajaran teologi, dalam ajaran apa itu tetap umat wasatan. Kemudian banyak penafsiran termasuk juga nanti yang akan menjadi penengah nanti di hari kemudian. Ya, Dokter. Ya, oke. Terima kasih. Saya pikir itu saya hanya ingin mendapatkan satu informasi ya untuk menggambarkan itu. Tapi satu catatan Pak Kiai bahwa ternyata umat Islam sampai hari ini masih berada di antara dua kekuatan. Nah, ini kalau dalam pandangan tasawuf, saya ingin memberikan satu ilustrasi dan tidak perlu dijawab. Ternyata Islam itu bukan hanya sekedar sebagai sebuah agama, keyakinan, tetapi Islam itu adalah sebuah kekuatan. Betul, ya kekuatan. Kita tidak pernah mendengar negara Yahudi atau negara Nasrani, tapi ada negara Islam. Ya kan? Ya. Nah, ini korelasi ketasawufannya nanti. Nah, mungkin nanti kita lanjutkan di serta apa? Di promosi nih. menjadi satu catatan untuk promosi bagi kita. Bisa itu beberapa kaitan-kaitan yang kemudian berkaitan dengan akhlak. Ya, saya pikir begitu. Apa masukan-masukan saya termasuk pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Mudah-mudahan nanti insya Allah Pak Musyakir kita tunggu, mudah-mudahan tanggal 30 sudah ini masih ada waktu beberapa hari lah ke depan itu ya. Ini tanggal 5 ya, 5 hari insya Allah ya. Ya, saya pikir sudah bisa diperbaiki dalam jangka waktu 5 hari ini. Mumpung juga masih di kampus, silakan berkoordinasi dengan Abdil untuk selanjutnya sambil kemudian diperbaiki yang bisa diperbaiki Pak Ustaz. Ya, saya pikir begitu. Terima kasih karena waktu asar sudah masuk. Kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip di langkah lagi. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih. Saya permisi juga sekali saya menutup ya. Ya, oke. Yuk.